Harusnya kita bisa jadi mandiri, bahagiain ayah bunda. Yuk kita sekolah di pondok pesantren, biar jadi anak soleh dan keren, jadi santri alim gaya tetep beken. Oh yeah. Yuk kita belajar menghafal Al-Quran, Jurumiyah, Imriti dan Alfiyah, bahasa Arab, Inggris dan juga Jepang. Ayo mondok jadi santri minimal hafal juz amma, bisa ngomong ceramah 4 bahasa, biar makin disayang ayah dan bunda. Ayo mondok makan daripada sama kanoka bento, gak bisa nonton TV dengar radio, mau buka Facebook aja susah banget bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga pada kesempatan hari ini kalian dalam kondisi yang sehat, bisa melakukan aktivitas dengan baik. Setelah diawali dengan kegiatan pagi kalian, kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan bab 3 dari materi kita, yaitu yang dengan judul Peran Pesantren dalam Dakwah Islam di Indonesia. Ya, dalam bab ini kita akan mengkaji beberapa subbab. Yang pertama, pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Yang kedua, pondok pesantren sebagai sarana dakwah. Dan yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Nah, dalam subbab yang ketiga nanti kita akan membahas tentang berbagai pesantren yang ada di Indonesia, baik yang ada di Pulau Jawa, kemudian Pulau Sumatera, kemudian Pulau Kalimantan, dan yang terakhir adalah Pulau Sulawesi. Kita akan masuk ke subbab pertama, yaitu pondok pesantren, pendidikan keislaman dan keaslian Indonesia. Sebelum kita membahas itu, kita akan ketahui dulu pengertian pondok pesantren. Pondok pesantren terdiri dari 2 kata, yaitu pondok yang berasal dari kata funduk bahasa Arab yang mempunyai arti tempat tinggal atau asrama, dan yang kedua adalah pesantren dari bahasa lokal dari kata santrik yang bermakna siswa atau peserta didik. Sehingga dari 2 kata tersebut akan mempunyai satu pengertian istilah. Apakah pondok pesantren? Adalah satu lembaga pendidikan di mana peserta didik tinggal di asrama selama 24 jam untuk melaksanakan proses belajar mengajar, baik pendalaman ilmu agama maupun keterampilan dan kecakapan hidup. Nah, pondok pesantren di sini memiliki karakter tersendiri, yaitu ada 2, keislaman dan keaslian Indonesia. Dan ini yang dimaksud dengan lembaga pesantren itu identik dengan pemahaman keagamaan Islam, sekaligus merupakan lembaga tertua asli di Indonesia, lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Kemudian yang kedua, pendidikan sebagai sarana dakwah. Yang dimaksud di sini bahwa pendidikan pesantren itu melaksanakan satu kegiatan belajar mengajar itu selama 24 jam dari pagi sampai pagi lagi. Dan di sini materi yang disampaikan meliputi kegiatan pengajaran, bimbingan, dan juga latihan-latihan. Dengan metode apa? Metode konvensional kepesantrenan yang juga memadukan dengan sentuhan modern. Maksudnya memakai cara-cara modern dengan memakai IT atau berbasis informatika dan telekomunikasi. Ya. Selanjutnya, pondok pesantren itu adalah satu lembaga di mana mempunyai 6 komponen yang harus ada. Setiap pondok pesantren mesti mempunyai 6 komponen tersebut. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kiai.
Kiai itu adalah di pondok pesantren merupakan sentralnya atau jantungnya pondok pesantren itu. Bisa sebagai pendiri, pengasuh, bahkan pemilik pondok pesantren itu sendiri. Yang kedua santri. Santri di sini adalah sebagai orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu di pondok pesantren tersebut. Komponen yang ketiga adalah masjid atau musola. Masjid atau musola dalam hal ini mempunyai peran tidak hanya sebagai tempat ibadah, khususnya dalam hal ini adalah sholatnya waktu, tetapi juga berperan atau berfungsi sebagai tempat pengajaran, sehingga pengajaran atau pengajian-pengajian secara umum bisa dilaksanakan di masjid ataupun musola. Kemudian yang kelima, adanya kitab kuning. Ya, maksudnya kitab kuning di sini adalah kitab-kitab atau buku-buku klasik yang menjadi bahan ajar wajib di pondok pesantren. Biasa disebut dengan kitab kuning, memang secara fisik lembaran-lembarannya berwarna kuning. Kekhasan dari kitab kuning ini bertuliskan Arab tetapi dengan bacaan Latin atau yang mungkin disebut dengan Arab Pegon. Dan yang keenam adalah adanya metode pengajaran khasnya pondok pesantren, yaitu ada metode sorogan, bandongan, bahkan ada yang disebut dengan al-ijazul ijazah. Sebab yang ketiga, pesantren sebagai pencetak para dai. Seperti tadi disampaikan bahwa pesantren itu mengajarkan khususnya masalah-masalah keislaman. Nanti yang disebut dengan tafaqohu fiddin, yaitu memahami ilmu-ilmu keagamaan. Maka alumni-alumni yang dari pondok pesantren itu nanti kebanyakan memang berprofesi atau berfungsi sebagai dai. Sehingga di sini pesantren itu berperan sebagai pencetak para dai. Ya. Yang kita tahu, dai-dai kita yang kenal di Indonesia itu rata-rata alumnus dari pondok pesantren. Contohnya Habib Syekh, kemudian Habib Novel, Ustadz Abdul Somad, dan Ustadz Adi Hidayat, serta contoh-contoh dari ustadz-ustadz yang lain. Nah, ini materi yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan pertemuan ini. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan di subbab berikutnya, yaitu pondok-pondok pesantren yang ada di Indonesia. Itu sebagai akhir dari pertemuan kita pada kesempatan ini. Semoga kalian bisa memahami dari apa yang telah Ibu sampaikan, dan semoga kita dipertemukan pada pertemuan yang berikutnya dalam keadaan sehat semua. Itu saja yang bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata nilai. Mondok itu keren, gak mondok gak keren. Jangan bilang keren kalau belum mondok. Allah lebih suka pemuda yang soleh.